Oke, teman-teman, semangat pagi. Nah, sekarang kita lanjut ya. Saya akan sharing tentang rekening PCB yang versi PowerPoint. Oke, jadi kita langsung mulai ya. Jadi, pada umumnya orang itu bekerja untuk cari uang ya. Nah, uang ini akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Let's say kita sebut banyak-banyak ya, misalkan eh, beli makan, beli minum, kebutuhan rumah tangga, kemudian buat traveling, kemudian buat pendidikan anak, bayar listrik, air, macam-macam. Artinya itu untuk living cost, biaya hidup ya. Nah, lebihnya kita mesti sisihkan untuk saving plan kita gitu ya, masa depan, dana masa depan atau dana pensiun. Intinya kita sisihin lah untuk hari tua kita gitu ya. Nah, sekarang ada contoh studi kasus nih. Misalkan ya si Mister B, dia usia 30 gitu ya, sudah berkeluarga dan punya dua anak. Contoh aja ini ya. Nah, dia punya perencanaan keuangan itu nabung di program rekening biasa. Let's say misalkan dia nyisihin 1,5 juta per bulan ya. Misalnya selama 10 tahun gitu ya. Nah, artinya saldo yang dia dapat adalah 1,5 juta per bulan dikali 12 bulan karena dalam 1 tahun kan ada 12 dikali 10 tahun gitu ya. Berarti hasil yang dia dapat adalah 180 juta plus bunga gitu ya atau hasil investasi. Kira-kira begitu ya kalau kita secara konvensional. Nah, lalu em, namanya hidup ada aja resiko. Nah, misalkan si Mister B ini ya nggak beruntung dia kena resiko kehidupan kena serangan jantung. Nah, yang menyebabkan dia perlu operasi. Nah, biasanya kalau orang udah kena serangan jantung atau sakit kritis, ya ini biasanya kan orang ya tidak bisa bekerja lagi dong, karena mesti fokus dengan kesehatannya. So, pada saat itu terjadi, berarti kalau dia nggak kerja, ya dia otomatis nggak dapat gaji kan. Kalau nggak ada gaji, nggak ada pemasukan, ya gimana dia bisa nabung ke depannya, gitu ya. Berarti rencana eh, penabungan dia, financial planning dia gagal total nih untuk 10 tahun ke depan. Artinya saldonya juga nggak ada, gitu ya. Nah, berarti yang dia sempat sisihan hanya 3 bulan kan, berarti 1,5 juta kali 3 bulan, berarti cuma 4,5 juta. Yang itu yang dia bisa kasih ke anak istrinya. Wah, ini yang namanya eh, bencana finansial nih, bencana keuangan dalam sebuah keluarga, karena si pencari nafkah utama terkena sakit kritis. Oke, kita berlanjut ke contoh yang di sebelah kanan, misalnya gitu ya. Dia nah, nyisihin uangnya di rekening PCB, contoh ya. Dia nyisihin, let's say 1,325 nih per bulan. Dia nyisihin setor selama, sama deh, samain aja 10 tahun gitu ya. Nah, berarti dia ada opsi nih, setor selama 10 tahun. Dia punya opsi di usia pensiun 55, dia ada opsi pencairan sebesar 211 juta. Ya, tapi kalau dia bilang, saya masih ada, kayaknya belum perlu deh di usia 55. Misalkan dia mau cairin usia 60, 65 masih ada. Misalkan usia 75, berarti dana dia udah jadi berkembang menjadi 386 juta. Atau maksimal dia bisa cairin usia 88 itu sebesar 0,5 miliar atau 500 juta. Nah, ini kalau lancar ya. Tapi kalau seperti yang di sebelah kiri tadi ya, di rekening biasa, misalnya dia terkena sakit kritis juga, kena serangan jantung, sehingga dia butuh di treatment, berobat, dan nggak bisa kerja gitu ya. Nah, hebatnya di rekening PCB ini, maka si PCB, program PCB ini akan kasih langsung nih cash plan bro, sebesar 500 juta, yang tadinya harusnya didapat di usia 88, tapi karena terkena serangan jantung atau sakit kritis, dia langsung cair 500 juta untuk cash plan-nya. Gitu ya. Oke. Nah, lain hal lagi kalau misalkan dia sebelum usia 70 meninggal karena kecelakaan, dia juga dapatnya 3 kali lipat, yaitu 1,5 miliar. Gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat situasi yang dialami Mister B ini, ya, kira-kira dalam situasi ini, rekening mana yang lebih bagus dan bermanfaat buat si Mister B? Apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan teman-teman? Coba dijawab. Yes, betul. Pasti yang lebih bermanfaat yang sebelah kanan dong, yaitu rekening PCB. Jadi dia bagus nih dalam situasi ini. So, teman-teman, kalau teman-teman bilang rekening PCB lebih bagus, teman-teman kira-kira kalau misalkan dikasih kesempatan untuk punya rekening PCB seperti ini, kira-kira mau nyisihin berapa ya sebulannya yang nggak ganggu cash flow-nya teman-teman? Yuk, jawab di komen yuk. Oke, itu aja sharing dari saya. Semangat pagi.